Ini gue tercerahkan nih dari lu nih. Buat gue itu pandangan gue ya. Tapi kalau lu memang orangnya tipenya idealis banget ya silakan berdebat. Tapi buat gue, lu tidak akan bisa merubah apapun. Bahkan omongan Martin Scorsese dibanding sama yang punya PH-PH kayak WB, kayak yang punya Disney, lu mau lawan Disney gimana coba? Dia punya Mickey Mouse gitu maksud gue. Itu kagak ada filmnya. Itu anak gue masih mimos-mimos. Gak mungkin. Mau kayak gimana juga eranya kayak apa juga. Ya YouTuber tua juga bakal bilang ekosistem YouTube sekarang gak enak. Siapa tuh? Bagi gue juga nggak seru. Oh gitu. Tapi kayak ada orang lain lagi deh yang menang. Pasti ada lah ya dalam bumi ini ya. Tapi kan dalam bumi ini kan ada nama. Skral ya kan. Jong Skral. Ada nama. Tadi gue udah blaming diri gue tuh. Jadi kalau misalnya ada film-film gede yang bisa kita renting menurut gue bagus karena trafficnya lebih bagus. Iya kan? Lu kan bingung kan kalau Avengers ini akan bagus kan? Kita harus puji-puji dia gitu kan. Traffic kita kecil. Jadi jelekin aja. Ya, bikin dia bencong. Bikin Iron Man ini transgen. Menurut kamu bagus? Menurut kami jelek. Ya nggak apa-apa, namanya juga selera. Selera kamu yang jelek. Lo bayangin ya. Ada drama-dramanya. Gue paling gedek sama Bila Abje yang juga keren enggak gitu maksud gue. Iya enggak? Drama mulu anjing. Muka lo dulu tuh oplas anjing. Biar lo nggak perlu drama juga udah enak dipandang. Tapi gua kemarin baru nonton filmnya di Netflix ya. Judulnya apa ya? The Holiday. Enggak, tapi lu lanjutin dulu drama. Enggak, gua mau ngomongin dulu takut lupa yang ini. The Holiday itu yang main adalah Cameron Diaz sama Kate Winslet. Terus yang jadi cowoknya itu adalah Jack Black. Dimana kan dia udah jauh dari kata-kata ganteng ya. Jadi tapi dia filmnya laku. Gue cari kan berapa keuntungannya di film itu. 200 juta US dengan modal 85 juta. Jadi Udah dong. Jadi ternyata banyak juga ya film-film yang nggak harus ganteng cantik. Jadi ada juga yang karakter utamanya tidak seberapa ganteng gitu. Banyak lah film-film indie juga biasa gitu kan. Jadi maksud gua ada harapan gitu kayak Kalau itu belum tentu. kok anjing banyak tuh film-film ini kali gua harapan. Kalau itu belum tentu. Gini ya. Jack Black sebelum jelek pernah ganteng. Portonya terbangun. Pas dia lumayan ganteng. Enggak, dia kan. Lu pernah ada di era itu nggak? Pertanyaan gua. Hah? Gua akan kira itu. Dari film pertama nih, udah jelek. Susah itu. Majunya susah progresnya. Justru pelan-pelan. Tom Hanks juga pernah ganteng, dia jadi bapak-bapak sekarang. Maksud gua progres awal lu nih di mana? Tentuin dulu. Baru lu kasih analogi Jack Black. Tapi ngomong-ngomong Jack Black ya. Iya, siapa? Jack Black itu kan main di beberapa film ya. Ada juga film-film di Warner Bros tuh dia main. Lu bridging ke sana tuh ya. Emang bener ada. Ada gila ya. Aduh. Gua nggak nyang. Emang pernah ada lagi Jack Black di WB? Ya masa nggak ada? WB kan studio gede, pasti ada lah dia beberapa film di WB lah. Mungkin. Dan walaupun juga, jadi sebenarnya nggak penting juga sih peran di WB karena WB udah dibeli sama Netflix kan. Anjay. Bikin narasi mulu. Narasi terus. Walaupun sebetulnya belum terjadi Do. Maksudnya belum mentok palu nih, akan deal ya. Ya sebenarnya lagi sebenarnya udah di email sih. Udah. Lu baca emailnya? Gue udah. Nggak tuh jangan pada ketawa ya, tapi beneran di email gue sama Netflix. Oh iya. Bahwa Netflix sudah diakuisisi tuh gue dikasih press release itu. Abang mau ambil saham berapa gitu ya? Iya, mumpung masih ada nih. Iya kan, jadi gue udah dikirim. Gue nggak, ya mungkin sekarang tahapnya adalah tahap Dealingnya kali ya? legalisasi. Karena sebenarnya kalau di US di EU gitu, lu kalau mau beli sesuatu yang terlalu monopolize tuh sebenarnya itu harus ada reviewnya. Jadi lu nggak boleh memonopolisasi industri. Jadi kalau lu beli Netflix ini, beli WB, ini udah cukup lumayan monopoli nih sebenarnya karena IP-nya terlalu gede lah untuk di acquire Netflix. Sedangkan Netflix juga punya IP gede-gede banget. Jadi sebenarnya merger ini banyak hal yang lagi perlu di review lah sebenarnya. Cuma pembelian ini menarik menurut gua. Menariknya kenapa? Karena sebenarnya WB so far kan selama ini udah gagal terus. Either itu di industri filmnya, di industri gamenya juga gagal. Jadi banyak gagal. Oh, WB pernah ada game juga ya? WB Games Ada banyak WB banget. Games juga ya? Mortal Kombat. Oh, dia tuh Batman. ya? Oh, oke. Si Hogwarts Legacy. Itu game dia semua. Tapi kan dengan dibeli Netflix itu Do, emang akan memperbaiki kualitas mereka? Belum tentu, tapi at least survival rate-nya naik. Di mana?
Iya. kalau ada kemungkinan bertahannya, ada kemungkinan juga dia membuat sesuatu yang bagus jadinya ya. Yes. Mungkin ya. Kalau industri game sih bahkan Netflix tidak memikirkan karena valuasi terlalu kecil bahkan. Buat dia. Gue juga kaget tuh aja, bro. Dia ngomong begitu? Iya. Netflix tidak terlalu concern sama si gamenya karena terlalu kecil kata mereka sebagai konsiderasi. Jadi karena mereka megang IP kan, Mortal Kombat ada di sana, banyak banget yang gede-gede. Jadi sebenarnya bisa dieksplor sama Netflix. Dengan 82 miliar US dollar ya. Iya. Itu gede apa kecil menurut lu? Gede sih menurut Gede gua. ya? Gede. 82 miliar Untuk apa ya, maksud gua untuk skalanya lagi dalam tahap downfall ya. Iya, iya. Lu ngangkat itu sih gede ya. Dan ngangkatnya kan juga nggak gampang ya maksud gue ya. Ya kalau gampang belinya nggak beli WB, dia beli YB gitu. Dia beli Arab. Oh, saya rasa beli Arab pun juga sulit ya. Dia juga. Kenapa diseriusin anjing? Hah? Gue menghargai Arab. Oh, gaya Arab ya. Sebagai manusia Ya kan. gue juga ngegain manusia. Tadi katanya apa? Lu katanya Arab suka apa? Wah gila nih. Lu jangan framing. Nih kalau Arab, nih anggapnya satu skena, ada industrinya, ada nyebrangnya tuh anjing. Karena tadi ada film juga kan. Jadi harusnya kita kan bahas filmnya juga ntar Ya, tuh. nanti ya kita lihat. Nanti ya. Itu balik lagi ke si... Tapi apa yang mau lu bahas dari pembelian Netflix, pembelian WB? Sebenarnya dan ada Netflix beberapa hal yang jadi hal positif sih yang akan masuk ke Netflix. Ada beberapa film yang mungkin kita nggak bisa ketemu kayak Harry Potter misalnya. Jadi sekarang ada terus ada beberapa mungkin Kan seriesnya udah mau keluar. series-seriesnya juga yang Harry Potter ya. Iya. Itu emang by WB juga. WB dong. Kan emang IP-nya punya WB. Iya, dan kalau misalkan terada juga berarti kita bisa nonton Harry Potter seriesnya di WB juga, di Netflix juga berarti ya. Ya walaupun sampai detik ini kayaknya masih ada di HBO ya. Masih di HBO dan agak woke ya kayaknya ya. Karena kan Woke kita sih tahu harus ya. lah. Hah? Woke sih harus. Harus sih ya. Biar dapat grant tuh. Oh. Buat lu dapat dana tambahan tuh harus woke juga. Oh gitu. Iya. Kayak beda Mas tadi Mas. Statementnya. Apa? Jadi Gue sebenarnya nggak suka. Kalau kata yang lain katanya kalau mau bacok. Gue gorok katanya. Kalau karyawannya ngomong katanya dia ngomong gue gorok. dia ngomong gitu. Iya. Tapi benar kalau di industri entertainment kalau lu punya certain agenda gitu ya. Khususnya ada woman empowerment di dalam Iya, situ. Itu biasanya lu tuh dapat grant mungkin dari pemerintah atau dari mana. Jadi emang supportnya banyak dari private company gitu. Jadi emang sebenarnya ya kalau ngomongin ada agenda ya memang benar karena itu disupport sama banyak company besar. buat Tapi deliver minusnya agenda. mungkin ya kita dulu bilang ya, mungkin dia bisa lebih memonopoli jadinya ya. Iya Depannya. itu yang agak berbahaya tuh. Yang bikin jadi nggak fair ya. Iya, karena kan kalau kan statementnya kan adalah masalah bioskop ini bakal obsolete atau enggak kan. Ini kan jadi ketakutan banyak filmmaker kan. Makanya Christopher Nolan juga nggak setuju juga ya kan. Banyak dari tadi tidak banyak yang nggak setuju. Si setuju. Bong Joon-ho juga nggak setuju, Iya. Ernest Prakasa juga tidak setuju. Betul. Joko Tapi Anwar juga tidak setuju. gue yakin bahwa pada certain time itu pasti akan terjadi, pasti akan obsolete gue yakin. Karena kalau kita mengacu hukumnya kapitalis, gue yakin bahwa mereka harus maximize profit. Jadi caranya maximize profit yang paling doable di era sekarang dengan accessibility tinggi banget di internet ya adalah cut third party-nya, yaitu bioskopnya. Karena makan revenue cukup gede. Ini sama aja kayak industri game berhutang banyak sama toko game dari tahun ke tahun. Makanya Tapi yang mereka lakukan adalah tetap maximize profit. Gue coba sebisa mungkin gue cut off third party-nya. Makanya semuanya mau go digital. Jadi gue yakin itu bakal tertransfer. Itu ngomongin musik udah kejadian. Iya. Itu udah terjadi. Mau lu benci album fisik dan segala macam itu tetap kejadian. Game pun juga sama. Dulu orang masih bilang, ya kalau lu beli game harus beli hard copy-nya dong, harus collectibles dong, dan segala macam. Tapi kan itu beberapa orang doang yang begitu. Iya, ya. dan sedangkan nggak bisa juga. Pasti selalu problemnya dari kreator lah, dari si maker-makernya lah pasti yang komplain lah. Nah sekarang di film baru kena nih. Mas gue ini kan entertainment paling grassroots ya, karena cuma 75.000, 25.000, 15.000 bisa nonton film. Kalau musik kan, iya nonton TV deh. Karena ini kalau misal musik kan masih mahal beli album, beli game apalagi mahal banget. Nah jadi ya mungkin secara pricing akan satu persatu. Tapi gue yakin mau komplain kayak gimana pun itu akan terjadi kalau ngomongin kapitalis. Gue yakin bahwa bioskop akan obsolete. Tapi kayaknya mungkin tidak di semua negara ya, karena gue rasa dia tuh cuma ambil samplingnya adalah di US doang, baru di US doang gitu, belum ke semua negara. Karena baik lagi kalau misalkan kayak, ya sebetulnya bener yang lu bilang sih, karena Korea juga udah mengalami hal yang sama dong. Ini industri mereka di Korea itu lagi agak ketar-ketir karena yang aktor dan aktrisnya itu mereka di OTT dibayar mahal. Sehingga ketika ditawarin film bioskop, ya lah, nggak mau. OTT gue aja bayar gue segini, kok lo bayar segini gitu. Sedangkan satu sisi lagi, ya kita harus produksi film buat bioskop.
Tapi nggak ada yang mau artis yang besarnya nih. Jadi dia pakai artis kelas B, kelas C, kelas D. Justru kelasannya masuk ke OTT kan. Iya. Dan itu jauh dia. lebih bagus daripada kualitas di bioskop. Nah, itulah yang ngebikin bioskop nampaknya udah mulai terluntah-luntah nih untuk mengejar kualitas si Netflix gitu. Mungkin negara-negara berkembang kayak kita masih lama. Iya, masih tapi orang bioskop masih 15.000 maksud iya, gua iya. kan. Tapi kalau negara maju ya lumayan. Negara maju cepat. Cepet karena ya mereka bioskop juga lumayan mahal ya. Mahal. Di gua kan nggak usah jauh-jauh kita Indonesia dah, Korea dah. Gua kemarin ke Malaysia itu paling murah tuh sekitar 20 ringgit. 20 ringgit itu 80.000. 80.000 mereka yang paling murah. Iya benar. Sedangkan ada juga yang 30 ringgit bisa sampai 120.000 gitu-gitu. Dan jadi kayaknya itu bukan hiburan yang grassroots lagi. Memang nggak grassroots. Orang di Amerika lu masuk bioskop kalau nggak punya tiket nggak boleh masuk. Kagak boleh masuk. Kayaknya nggak cuma di lingkungan Amerika bioskop. mas, nggak cuma di Amerika kayak itu mas. Lingkungan bioskopnya. lingkungan bioskopnya. Lu jadi nggak bisa masuk ke seksi kalau lu nggak punya tiket. Oh. Jadi ada security jagain. Lu bayangin aja. Jadi lu nggak bisa cuma beli popcorn doang di situ. Nggak bisa. Ya? Kayak kemarin gue lihat nih ada popcorn bucket lucu gitu. Gue pengen beli gitu. Gue mau beli tapi gue nggak punya tiket nonton. Gue nggak boleh masuk. Oh. Gue nggak boleh beli. Lu nggak boleh bilang, Pak saya mau beli itu Pak gitu, nggak boleh juga. Iya katanya keluar. Gue stop tipu-tipu. Oh, kagak bos sih. Kok mau makan popcorn kan? Kok mau gali popcorn dari bangku kan? Anjing, masa gali popcorn dari bangku? Aneh. Tapi lebih asin loh. Tapi ya itu ya, kalau plusnya sebetulnya ada nggak plus dari hal ini? Dari hal selain tadi ya, selain gue bilang beberapa produk WB akan masuk ke Netflix. Buat gue consumer still wins. Consumer still wins, benar. Dari yang tadinya lu harus nonton Harry Potter di bioskop, spending segala macam, akhirnya sekarang lu cuma bayar 150.000, lu bisa nonton semuanya. Tapi kan kalau misalkan pendapatnya Eno Bening kan, ya. Kenapa Eno Bening? Ya kan gue dengerin dia juga. Ada beberapa kali gue ada putar Eno video. Bening? Enggak nih beneran. Pendapat Eno Bening, pendapatnya Eno Eno Bening. Bening kan musisi kan? Itu Eno netral. Oh iya. Oh Eno Bening tuh klinis. Eno, Oh, iya. temen lu sendiri. Iya no, anjing. Anjing, masa musik. Ini gara-gara nih si anjing nih. Ini Eno Ada tadi netral. ada netral nih Eno bangsat. netral itu anjing. Ya oke siap. Menurut dia kan bapaknya aktor legenda. Arswendi Iya, Bening. Arswendi Bening. Nah, menurut dia kalau misalkan semakin di monopoli, nanti nggak ada saingan, berarti nggak ada kebaruan. Jadi industri akan bergerak di situ aja. Gua nggak butuh kebaruan kalau gue bisa bilang bahwa gue tidak butuh kebaruan dari PH gede. Perspektif lu sebagai apa nih ngomongin? Sebagai consumer. Oke. Karena gue yakin PH gede ini kiblatnya pasti kapitalis. Jadi gue nggak akan berharap banyak. Itu sama aja kayak gue berharap Call of Duty itu tiap tahun bagus. Itu idiot namanya. Jadi gue sebagai consumer, gue di industri entertainment ini gue harus berharap bahwa yang bagus-bagus itu datang justru dari pendatang baru yang masih passionate. Itu kan dirasakan sama para makernya. Makanya akhirnya pada keluar veteran-veteran ini bikin studio-studio baru. Yang which menurut gue gamenya bagus-bagus banget. Bahkan kalau kita mengacu kepada game, di tahun ini semua yang menang semuanya orang-orang baru. Veteran-veteran dari studio-studio gede. Jadi gue yakin itu kan terjadi juga di film. Oh, jadi Menurut udah gua. muak sama. Ya buat apa lo ekspektasi orang berkali-kali lu dikecewakan. Jadi kok. menurut lu walaupun akan terjadi seperti ini, satu hari pasti akan ada maker-maker baru yang bisa win the Pasti. goal gitu ya. Menurut gue ya sutradara kayak Parasite gitu-gitu kan newcomer debut juga tuh maksud gue. Walaupun udah satu film sebelum Parasite. Ya. Habis itu Parasite bagus banget kan Bong Joon-ho kan. Habis itu Ya. kemarin bikin lagi tuh yang jadi karyawan tuh. Udah nonton belum tuh? Belum nonton tapi Nah, emang itu juga bagus juga tuh katanya. lu udah nonton? Belum juga. Ya kayak Andy Lauren lah mungkin lah ya. Ya, itu kan indie kan anggapannya. Iya, iya, Anak-anak iya, indie lah. Ya udah yang bisa kayak gitu ya pasti indie. Saat ini sudah jadi corporate, karyawan lu banyak, tanggung jawab lu banyak. Ya menurut gua the best decision yang bisa mereka ambil ya kayak gitu menurut gua. Ya kalau misalnya IP udah gede, gue sih nggak takut kayak Harry Potter filmnya dikata-katain gitu. Tapi kalau gue merchandise gue jual, lu mau gue jual kancut Harry Potter juga lu beli. Ya ada yang beli ya. Iya, theme parknya juga tetap lu beli. Lu benci sama Avengers, tapi saat lu ke US, lu lihat Avengers theme park, ya lu dateng. Iya, lu iya. belanja juga. Iya, Nah, iya. sedangkan revenue film itu nggak seberapa daripada revenue merchandise-nya. Iya. Jadi ya udah gue nggak peduli, yang penting gue bikin ini tetap eksis. Toh gue nggak peduli suara lu juga nih para newcomer para veteran-veteran yang udah tua gitu terus berharap Avengers tuh bertumbuh dengan umur lu. Ya orang gue harus step ke market kids kok. Iya, yang iya, iya. idolize banget, gue nggak peduli storyline-nya kayak AP gitu. Yang penting gue pengen jadi kayak Iron Man deh gitu. Ya karena itu yang membawa orang tuanya nanti anak-anak ini ke theme park juga. Dan lu sebagai orang-orang yang udah mengalami itu akhirnya lu beli merchandise karena lu punya nostalgia dan sentimental kan merchandise kan. Menurut gua secara bisnis wise emang nggak bisa lu hiraukan juga. Iya. Jadi menurut lu Martin Scorsese juga ada salahnya juga ya? Kan dia pernah bilang kalau misalkan Avengers itu bukan film, Avengers itu theme park menurut dia.
Ya itu sih treatmentnya Disney ya. Memang tujuannya gitu kok maksud gue. Langsung Jadi aja ya. nggak salah menurut gue. Tapi maker tua kan selalu begitu, well. Iya sih. Maksud gue mau kayak gimana juga eranya kayak apa juga. Ya YouTuber tua juga bakal bilang ekosistem YouTube sekarang nggak enak. Siapa tuh? YouTubersnya. Bagi gue juga nggak seru. Oh gitu. Tapi kayak ada orang lain lagi deh yang menang. Pasti ada lah ya dalam bumi ini ya. Tapi kan dalam bumi ini kan ada nama. Yongskral ya kan. Yongskral. Ada nama. Tadi gue udah blaming diri gue tuh. Padahal gue biasa aja. Gue paling gak peduli ya sama ekosistem ini ya. Yang penting gue bikin aja ya kalau gue. Tapi Ya. ya kalau misalnya kita balik ke YouTube aja, apapun peperangan yang dilakukan oleh YouTuber tua dan YouTuber baru ini, ya consumer still win kan sebetulnya. Iya, sama aja kan. Kayak lu ngomongin politisi muda, dulunya dia demo-demo, abis itu dia demoin orang tua, generasi tua tahun 90-an. Terus akhirnya sekarang dia naik jadi politisi, dia juga ngelakuin hal yang sama. Terus Iya. dia demo lagi, mana yang muda lagi. Ya Iya. udah, ini mah maksud Begitu gua terus aja ya. siklus kapitalis. Lu mau Iya, ngomong apa? iya. Ini udah pasti firm. Lu mau ngomong apa juga lu gak bakal bisa lawan, udah percuma. Iya. Jadi daripada lu bacot-bacot gitu, mending lu embrace perubahannya. Menurut gue sih udah embrace itu di game. Jadi gue udah embrace itu di film juga. Jadi kalau misalnya ada film-film gede yang bisa kita renting, menurut gue bagus karena trafficnya lebih bagus. Iya kan? Lu kan bingung kan kalau Avengers ini akan bagus kan? Kita harus puji-puji dia gitu kan. Traffic kita kecil. Jadi jelekin aja. Ya, bikin dia bencong. Bikin Iron Man ini transgen. Hancurin aja, Bos. Ya kan? Biar hancur. Kata gue. Iya. Karena menurut gue udah pasti obsolete dan udah lah itu udah cara bermain dari dulu lah. Itu udah di mana-mana lah. Iya. Kayak gitu lah, maksud gue. Ini gue tercerahkan nih dari lu nih. Buat gue itu pandangan gue ya. Tapi Iya, kalau iya. lu memang orangnya tipenya idealis banget ya silakan berdebat. Tapi buat gue lu tidak akan bisa merubah apapun. Bahkan omongan Martin Scorsese dibanding sama yang punya PH-PH kayak WB, kayak yang punya Disney, lu mau lawan Disney gimana coba? Dia punya Mickey Mouse gitu. Maksud gue, itu kagak ada filmnya. Itu anak gue masih mimos-mimos. Maksud gue, gak mungkin. Nggak mungkin Martin Scorsese bisa lawan Mickey Mouse anjing maksud gue. Gimana nih? Lu penasaran nggak sih? Kayak anak gue tuh nggak pernah nonton Mickey Mouse. Tapi dia suka tahu. Mickey Mouse anjing. Ya Allah, nggak bisa bos. Menurut gue, iya bos. lagi. Nggak bisa bos. Aduh, padahal udah dari lama banget ya Mickey Mouse terlahir itu ya. Iya, Sampai nggak bisa sekarang nggak dilawan mati-mati. menurut gue. Jadi Keren. nggak bakal bisa. Keren. IP gede gue rasa nggak bisa. Harry Potter udah nggak bisa tergoyahkan. Semuanya nggak bisa tergoyahkan. Makanya bikin IP baru tuh susah banget karena capitalnya gede banget. Terus room of growth-nya harus panjang banget. Ya udah, akhirnya ya mereka koeksis aja sama IP besar yang lain kan. Gila nih pandangan dari Rivaldo Santosa Ya, ini memang- sungguh mencerahkan sih. Memang gue orangnya enlightened kan. Iya. Apa lu? Kiper lighting lu ha? Gak soalnya itu, ya maksud gue entertainment gue yakin tuh kiblat itu di game sebenarnya. Cara capitalize paling gampang tuh memang game menurut gue. Revenue gede banget gitu kan, satu kopi gede banget dan itu tuh kayak footprints yang paling gampang untuk lo tiru gitu. Gimana ya cara gue mengcapitalize IP gue? Konsumen behaviornya sama nggak sih dok? Kalau misalnya kita ngomong game sama si film, Sebenarnya sama, cuman beda buying power kan. buying powernya beda. Iya. ya? Karena kan lu kalau butuh- film lebih murah ya. Lebih murah soalnya. Oh iya. Buying power aja. Iya. Barrier-nya lah, barrier to entry-nya lah lebih susah lah. Barrier to entry. Tapi Keren nih bahasanya. menurut gue sama aja. Berarti ada barikade ketika mau masuk ya. Gila. Substansinya. Malah ini komennya diksinya. Iya kan? Keren. Berarti barrier to entry lu yang ketinggian. Anjing. Kerendahan dong. Tahu gini kita bahas Dora. Kalau knowledge lu cuma di sini nih. Keren. Barrier gue tuh nggak cuma di sini. Di sini nih. Iya. Bagus. Tapi kalau dari lu emang apa point of view lu apa? Ngeliat kemarin membeli Gue lebih ke nggak siap sih dong. Maksud gue. Kan lu di industrinya soalnya, jadi ngobrol sama Quairness Gue lebih gitu. ke. Gue belum ngobrol sama ini ke mereka. Tapi gue lebih nggak siap ketika kita harus nonton semua film bagus di OTT doang gitu. Karena banyak banget filmnya menurut gue. Kita ngomong Oppenheimer deh, itu experience kita nonton ketika nonton di depan bioskop sama di OTT tuh pasti beda banget. Iya, jadi dia lagi main. kita di depannya aja gitu. Oh, filmnya bagus kayaknya ya, gitu. Akan beda experience-nya tuh. Iya, pasti dong. Karena yang satu nonton, yang satu enggak. Iya, kan? makanya beda experience-nya. Ya gue ngerasa itu sih, jadi kayak
sayang aja gitu ada film-film yang sebenarnya layak. Ya kalau gitu apalagi barrier entry-nya ketika kita ngomong film ini layak nonton di bioskop apa di OTT gitu. Kalau memang film awalnya itu langsung di OTT. Oke. Maksud gue gitu sih, lebih ke sana. Atau coba kalau lu yang kalau apa semua film gede ada di OTT lu bermasalah nggak? Cukup kecewa aja sih. Kecewa karena lu masih Kalau suka langsung di OTT. lu masih suka nonton bioskop berarti. Lu juga tuh Dor. Lu nggak? Lu orang yang happy dengan Dengan ada hal ini. film Iya. gede langsung masuk kan? Gue juga sama sih. Gue jadi sekarang udah gak peduli gue ada film apa di bioskop ya intinya. Karena kalau lu punya audio system yang bagus. Mungkin ya. Bener. Iya, jadi Audio system Ini ada tuh- di berarti isunya di kelas ekonomi nih kalau begini. Iya. Beda lagi nih Matrix ini. Ini lagi-lagi korbannya adalah orang tengah. Iya. Nggak, orang bawah mah nggak akan nonton, orang atas juga pasti punya audio system yang bagus. Orang tengah ini yang mati lagi. mungkin kalau yang Nggak berarti emang yang lu incer tuh berarti experience-nya. Iya, Teknisnya, iya, berarti iya. suara gitu ya. Iya. Gambarnya. Iya. Karena kan kita kalau kita punya speaker all around itu kan mahal banget. Bener. Tapi lu semua film atau certain movie dari certain director yang emang bener-bener wah ini harusnya teater banget nih gitu misalnya. mungkin film-film yang gede-gede aja sih. Maksud gue yang kayak emang secara teknis pun kalau di setel di dalam ruangan yang ternyata bagus gitu. Yang bisa disupport gitu. Kalau misalkan kayak nonton warkop ya udah gitu. Menurut tuh warkop jelek jadinya. Oh menurut lu kualitasnya nggak cocok di bioskop dia? Oh, menurut tuh warkop kayaknya ngapain warkop ada di bioskop gitu ya? Gitu ya. Menurut tuh ngapain Comic 8 ada di bioskop gitu maksudnya ya? Hah? Komiknya Menurut emang lu nggak demen aja kalau gue lihat. Sekarang gini. Karena Falcon nih. Sekarang gini ya. Ini 2025. Iya. Film 2026 nih. Masih ada film komedi yang punya efek keteplung. Nah, coba gimana lu? Mungkin itu khas. Khas ya. Khas ya. itu. Lebih ke budaya ya, dipertahanin tuh ya. Khas dalam itu. Khas dalam. Itu khas dalam. Khas itu. dalam. Sengkel itu sengkel. Daging sengkel. Tapi gua happy sih sama Comic 8 ini karena pasti akan mendatangkan traffic yang besar sekali sama kita. Karena kalau ini kita nonton, kita bahas pasti wuhuu. Kita naik sekali. Ada King Ada King Aloy. Itu posternya semua. Siapa yang main di sini? Ada ini. Udah masukin aja semua ke sini. kayak artinya juga inkonsisten nih. iya, ada yang biru, ada yang merah, ada yang berwarna full, ada Emang foto studionya Misa itu. Kayaknya ngambil dari trailer nggak sih itu? Maksudnya Feeling ngambil dari gua, filmnya capture, gitu. kayak capture Iya. ya, kayak capture. Kayak grab still aja gitu. Ampun. Jadi kesimpulannya lu nggak setuju ya monopoli ini ya? Iya, gua nggak setuju sih. Karena mungkin akan ada beberapa film yang kayak apa namanya, memang dari Netflix-nya langsung ya nggak apa-apa juga. Tapi memang ada harus. Tapi kan Netflix film masih yang- mempertahankan itu dia bilang. Tapi so far kebijakannya masih film-filmnya bakal tetap ada di bioskop dulu kan katanya. Ya semoga lah masih bisa seperti itu ya. Ya kalau buat gue sih lebih aksesibel, lebih Lebih baik bagus sih ya. buat gua. Karena bisa ditonton di Karena lu juga orangnya rumahan. sangat. Saya radiusnya Kelapa Gading doang. Iya, ini banget rumahan banget. Waduh. Lu juga kalau keluar juga kayaknya males. Maksudnya ke luar negeri, keluar kota juga kayaknya agak menderita tuh gue lihat. Walaupun ke negara-negara yang menarik ya. Sangat. Gue lihat tuh kayak, aduh, kasian banget nih orang nih. Ini nggak bisa 100 langkah kaki gue itu. Anak kecil kaki lu kali ya. Kayak langkah semut. Masalahnya di fisik rupanya. Bukan masalah introvert extrovert, fisik rupanya. Gue juga Katanya. suka keluar negeri cuma ke Eropa doang gue. Selain itu gue males banget gue. Bener-bener benci gitu gue jalan-jalan gitu. Tapi kan Jepang asik jalan. Capek Jepang tuh. Tapi asik kan jalan. Gue tuh sekarang di Jepang sudah sampai pada tahap gue kemana-mana gue naik taksi. Udah beda. Itu bukan masalah, bukan di kaki, di ekonomi itu masalahnya. Kalau lu Enggak kemana-mana nih, naik enggak. taksi, Ada orang kaya juga malah lebih kaya dari gua. Dia ke Jepang tuh suka vibe naik train, iya. naik MRT-nya. Tapi maksud gua, kita kan tahu naik taksi Jepang tuh mahal. Ya benar, Gua dari hotel gua ke stasiun aja 600.000. benar. Lu dari mana ke mana itu? Ya memang mahal. Iya kan? Ya, itu memang tarif ekonomi aja. Gue bukan stres isi. masalahnya, mental gue kena gitu. Oh iya. Kayak gue harus ngantri ke stasiun gitu, jalan gitu, lari-lari gitu. Kayak gue dalam pikiran, gue tuh kenapa sih? Gitu kayak, gue tuh di Jakarta tuh nggak kenapa-napa. Gitu kayak, gue tuh nggak susah loh ini. Kayak, kok gue harus begini sih? Gitu. Gue tuh kerja loh, mati-matian loh. Kok gue harus begini juga gitu? Ya lu naik taksi berapa duit sekali naik? Ya pokoknya gue 300 ada 300 ya.
Lebih lah. Ya pokoknya kalau sekarang kan gue kalau misalnya liputan gue either nyewa hotel yang bener-bener walking distance lah kayak cuma 5 menit gitu misalnya 3 menit gitu. Tapi kalau udah jauh-jauh tuh gue pasti naik taksi tuh. Kemana-mana gue naik taksi. Paling naik taksi mungkin kayak sejuta gitu. Lu kalau naik taksi naik Gak paling. Ya kan di Jepang 10.000. lu pakai apa ke taksi itu? Pakai taksi gue. Taksi Go kan? Pakai taksi Go. Tapi taksi gue emang lebih mahal daripada lu setopin taksi. Uber aja. Uber susah nyarinya. Oh. Di Jepang tuh susah banget nyari Uber. Pakai aplikasi Go. Iya susah. Oh. Susah banget. Yang paling cepet tuh taksi Go. Taksi Go ya. Tapi sekarang Uber udah oke kok. Udah banyak. Udah banyak. Terakhir kali gua kesana Karena gua Uber 2 kali. tahun ini tuh di TJS nyari Uber juga masih susah tuh. Jadi pakainya taksi Nah, Go. pertanyaan gua kalau misalnya ke Jepang kayak gitu, naik taksi, Cibet ikut lu. Ikut gua. Lu kira-kira lu ya? Enggak ya, lu jalan kaki aja ya. Kalau pesawat iya. Gua bisnis lu sama. Kalau Biar itu gua mah ya- duduk biar dia lewatin gua. Kan kalau bisnis yang kayak duduk dulu nih gini kan nih. Ini kan. Yang ekonomi kan pada Kenapa lu? Cabin lu sempit. Kenapa lu? Lu taruh barang mesti kedongak lu. Gua kalau Anjing. Gua kadang kalau ekonomi mikir ya. Orang kadang lu pernah nggak nih Dore naik pesawat nih? Kan kita kadang suka ngantuk, ketiduran kalau long flight kan. Iya. Terus kadang pramugari suka bangunin kita kan. Chicken or beef gitu, chicken or beef. Kadang gua tuh kan karena ini mah emang kita miskin ya. Mungkin bangun kaget ditanya chicken or beef. Apa nih ya? Ini kenapa ada hewan? Gue tuh kadang suka kosong gitu kepala gue anjing. Kenapa gue harus milih chicken or beef ya? Terus gue bilang, pardon nih, chicken or beef, chicken or beef. Oh, ini makanan nih anjing. Kalau di bisnis enak, maksud gue. Datangnya pelan-pelan, ramah Oh gitu. iya. Sir, Sir, you want to eat chicken or beef? Nah, iya. ada intronya tuh. Iya. Kalau di sana kan kayak ayam sapi loh. Kayak mana nih, cepetan. Gue dorong nih. Belum lagi kalau dapat pramugari yang orang Thailand. Chicken or beef? Chicken or beef? Chicken or beef? Itu. Emang kemiskinan emang tidak enak. Saya rasakan itu ya. Aduh anjing. Gila, tapi emang pecah sih. Aduh. Kalau naik bisnis enak tuh. Lapar mah ngomong aja, Bos. Itu maksud gua. Lapar nih. Gitu enak gitu. Kalau kita di ekonomi bener kayak numpang gitu. Padahal bayar mahal anjing. Ke US juga mah 30 juta tuh PP tuh. Maksud gua, masih lu treat gua kayak babu gitu. Gila, emang. Lu ke US ini bisnis? Gua ke Jepang bisnis kemarin. Oh, kalau ke US nggak bisnis ya? US belum bisnis. Lu nggak ada expired nggak sih? Ada Crossfire gua. Kenapa Jadi upgrade enggak, aja? ini udah nabung miles terus. Jadi harusnya mulai tahun depan tuh trip semua harusnya udah bisa bisnis. Jadi kalau misalnya dapat tiket lu upgrade sendiri kan ke bisnis? Enggak, dari milesnya gua udah bisa bisnis semua itu. Oh iya lu beli sendiri ya soalnya ya? Iya. Bukan dikasih tiket Dari ya? miles, iya. Oh iya. Kalau yang liputan-liputan apa dibayarin kayak ke Singapura ya udahlah ekonomi kan Ya, upgrade aja. Upgrade kan lu punya mas bisa upgrade. Bener. Cuma biar grassroots lah. Anjing, giliran Singapura grass lu tuh. Ya cuma sejam doang, 2 jam maksud gua. 2 jam dia chicken or beef mah gua masih bisa denger. Kalau yang long flight ini loh, yang 18 jam tuh loh, yang lu buka kaca tiba-tiba dia matahari, ntar gua tutup lagi dia gelap. Maksud gua, udah gitu lu ngomong chicken or beef doang gak ada intronya. Anjing. Ini mah deretan orang miskin, Bu. Perlu dikasih dulu tahu ini apa ini. Takutnya di rumah ada yang dagang dia punya, ternyata dia di rumah punya ayam, maksud gua ini mana yang mau gua kasih gitu kan. Emang miskin susah, emang miskin berat. Aduh anjing lucu banget. Miskin memang sulit Aduh. ya. Jadi itu gua rasa memang kita semua harus menabung karena menurut gua flight terbaik proper manusia emang bisnis sih, sumpah anjing. Demi Allah, menurut gua mah bener. Gila, itu mah ekonomi beneran bukan human anjing. Gua sih belum pernah sih Belum. bisnis ya. Tapi beneran untungnya- gak capek nu. Tapi untungnya gue emang orangnya gampang tidur kan. Jadi Iya. ya duduk tidur aja udah sepanjang ini. Banyakan Gula gula. darahnya tinggi. Soalnya kalau datang kan udah water, no soda. Sugar. Oh, diabetes. Ternyata kencing manis. Ternyata penyakit. Ternyata penyakit dalam ya. Apa? Biar tidur ya. Asik gue ya. Ngantuk lu ya. Chicken or beef, insulin. Insulin, sir. Nih, sir.
Influencer. Nggak gini. Oh, nggak ada ya? Ini mau make lu. Nggak kena. Kan gue nggak pernah nyolok, nggak pernah tahu gue. Pakai ban minyak gua. Insulin. Nggak pernah tahu gue kan. Aduh lucu banget Ya anjir. tapi begitulah kehidupan ya. Ini dari ngomongin Netflix ke WB sampai ke sini jauh banget nih ya. Tapi ya itulah ya sekitarannya tentang si Netflix dan WB. Ya, pasti ada gimana? dua sudut pandang lah. Gimana tapi kalau pendapat lu? monopolinya memang tidak disarankan. Iya ya, Nggak boleh gimana? lah monopoli Gimana pasar. pendapat kalian semua tentang WB dan si Disney ini ya? Ya, tapi gue yakin Gua bioskop punah itu. Udah nanti. terlalu enggak lo jangan sampai lah. 20 tahun lagi lah mungkin. Mungkin sih ya. Karena kita kiblat kita ke Amerika aja. Kalau Amerika masih ada Amerika harusnya sih masih ada. udah turun banget jauh lah. Jauh Tapi sekali. Tapi Amerika masih udah ada jauh lah banget. minimal. Masih ada, tapi udah sepi gitu. Iya. Dan saya udah cukup capek ya untuk bilang kalau semua ini enak, tapi ya ini semua ini udah enak banget. Lo bisa pesan di Astro. Betul. Sampai jam 11 malam masih bisa selain Astro. Silakan beli, ada beberapa rasa di sana. Bisa langsung klik Asam langsung. lambung lo kena ya. Iya, udah mulai naik nih, udah mulai malam nih. Jadi Water. Water, sir. soda. No, soda. Soft drink, please. You have more sugar. Ya silakan beli di Astro aja langsung, silakan. Harganya juga murah, nggak nyampe 15.000. Lu bisa bawa pulang ini dan nikmatin ini sampai jam 11 malam kalau bisa mau pesen. Dan juga kita punya Ini merchandise. ngomongnya udah nggak teratur tuh. Udah mulai Kayak teratur. nikmatin ini sampai jam 11 malam. Di atas jam 12 hilang dia. Dijemput kurir. Mana yang semua bisa ya? Goblok. Orang nikmatin makanan. Iya. Oh, gua ngordernya jam 11 malam maksudnya. Kenapa di jam 12 dijemput? Kayak Cinderella. Iya. Mana yang semua bisa ya? Kaki saya sakit. Iya. Tolol aja. Ya, itu juga ada merchandise kita itu bisa dibeli sekarang, silakan dibeli aja. Ya, udah silakan dibeli, ada linknya di bawah. Jangan lupa follow Instagram kita, ada di _moview dan TikTok kita juga ada di _moview. Dan jangan lupa juga join membership kami ya, biar kami bisa semakin bisa kayak gini terus ya, ketawa-ketawa ya. Kalau Anda masih melihat ketawa-tawa kayak gini ya, silakan lanjutkan. Bye guys. Ya.